Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai LibreOffice Writer memberikan bold, huruf tebal, italic, huruf miring, underline, garis bawah, dan strike through, memberikan coretan pada tulisan. Tentunya, jika kalian pernah menggunakan aplikasi pengolah kata, tidak ada yang berbeda dengan kegunaannya dan cara memberikannya, karena sudah standar. Untuk memberikan huruf tebal pada LibreOffice Writer, kalian bisa memilih bold di sini dengan mengkliknya, dan setelah itu kalian tuliskan secara langsung. Misalkan bold seperti ini. Tentunya selama tanda bold ini atau tombol bold ini aktif, kalian bisa menulis tulisan dengan huruf tebal. Ini adalah bold. Dan yang perlu kalian ketahui, jika kalian memilih di area bold seperti ini, maka kalian tetap bisa memberikan huruf tebal selama berada di wilayah bold. Tentunya jika kalian menonaktifkan atau mematikan bold seperti ini, maka area selanjutnya tidak akan menjadi area bold. Maka tulisannya akan kembali ke awal, normal, seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui, dalam memberikan bold, kalian bisa memilih teks yang kalian inginkan. Misalkan di sini kita sudah memberikan bold, kalian bisa memilih bold kembali seperti ini. Dan tentunya seperti yang kalian lihat, ketika bold kalian aktif, maka ini adalah area bold. Jika tidak, tidak. Dan sekarang kita berikan bold. Tentunya menggunakan bold ini ada tombol pintasan, yaitu CTRL-B, seperti ini. Dan yang berikutnya adalah italic. Italic ini bisa kalian berikan secara langsung terhadap teks seperti ini, atau kalian mengaktifkan italic seperti ini. Tentunya jika italic aktif, maka kalian akan bisa menulis tulisan dengan huruf miring, seperti ini. Ini adalah italic. Dan sama seperti yang sebelumnya, terdapat yang namanya area. Ini adalah area yang digunakan oleh italic karena masih aktif. Dan tentunya kalian juga bisa memilih tulisan yang kalian inginkan untuk menonaktifkannya. Dan tombol pintasan untuk memberikan italic adalah CTRL-I. Dan tentunya jika kalian menekan enter dan kalian lupa mematikan italic, maka area selanjutnya akan tetap menggunakan italic seperti ini. Jadi harus kalian matikan atau kalian nonaktifkan. Dan yang berikutnya adalah underline. Underline digunakan untuk memberikan garis di bawah tulisan. Tentunya sama, kalian bisa memberikan teks yang kalian inginkan, underline seperti ini. Dan kembali, jika underline masih aktif, berarti kalian berada di area underline. Kita tuliskan ini adalah area underline. Dan kalian bisa kembali memilih teks yang kalian inginkan dan menonaktifkan underline seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui, spasi juga bisa terkena underline. Jadi kalian harus menonaktifkan daerah spasi seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui juga, underline ini bisa kalian berikan garis bawah yang lain, gayanya seperti ini. Di sebelah kanan huruf U. Di sini kalian bisa memilih berbagai macam garis bawah, single, double, bold, dot, titik-titik, dotted, titik-titik tebal, dash, garis, long dash, garis panjang, dot dash, titik garis, dot dot dash, titik-titik garis, dan wave. Apa artinya wave? Kalian bisa mencarinya di kamus atau di Google. Sekarang kita pilih wave seperti ini. Kalian belum tahu apa artinya wave? Wave artinya adalah gelombang. Underline ini memiliki tombol pintasan, yaitu CTRL+U. Dan tentunya jika kalian tadi sebelumnya sudah memilih underline dengan gaya yang berbeda, ketika kalian memilihnya kembali, tetap tidak terjadi apa-apa. Jadi kalian harus memilih kembali gaya underline yang kalian inginkan. Seperti ini. Dan yang terakhir adalah strike through atau mencoret tulisan.
Pertama kita aktifkan strike through. Oh, underline masih aktif, kita nonaktifkan. Dan kita aktifkan strike through. Dan kita tulis strike seperti ini. Through. Kita lihat tulisannya apakah benar. Salah. Strike through. Strike through ini tidak ada tombol pintasan, jadi kalian harus memilih strike through untuk menonaktifkannya. Dan yang terakhir, yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian menggunakan bold, italic, underline, dan entah itu kalian ingin menonaktifkan atau mengaktifkannya, misalkan seperti ini, kursor kalian ada di tulisan strike through, dan kalian pilih strike through, maka satu teks ini akan diberikan strike through. Begitu pula dengan underline seperti ini, italic, dan bold. Jadi kalian tidak perlu susah-susah memilih tulisan seperti ini. Hanya untuk memberikan bold, italic, underline, atau strike through. Kalian juga bisa memilih semuanya seperti ini. Dan tentunya bisa kalian gabungkan menjadi satu. Kalian bisa menggunakan italic, underline, strike through. Dan yang perlu kalian lihat di sini semuanya aktif. Jadi dalam memberikan bold, italic, underline, strike through, kalian harus melihat wilayah yang diberikan di mana aktif dan di mana tidak aktif. Kita sudahi. Terima kasih.